Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yuniati dalam channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Izinkanlah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai materi ya terkait dengan utang usaha, kemudian utang pajak dan utang wesel dalam mata kuliah akuntansi pajak. Baiklah, di sini saya akan share terlebih dahulu untuk materinya. Oke. Utang usaha, utang pajak, dan utang wesel. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu mengenai kewajiban utang atau kewajiban ya di sini. Nah, di sini berdasarkan SAK ETAP ya, Ikatan Akuntan Indonesia 2009 ya 89 sampai 94 tentang kewajiban diestimasi dan kontingensi, bahwa kewajiban diestimasi adalah kewajiban kini entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan kemungkinan terjadi bahwa entitas akan mentransfer manfaat ekonomis pada saat penyelesaian dan jumlah kewajiban dapat diestimasi dengan andal. Nah, sedangkan di sini kewajiban kontingensi merupakan kewajiban potensial yang belum pasti atau kewajiban kini yang tidak diakui. Nah, entitas tidak boleh mengakui kewajiban kontingensi sebagai kewajiban. Nah, kewajiban menurut waktu penyelesaiannya itu kita dapat kelompokkan ya menjadi dua, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Nah, kemudian selanjutnya adalah utang usaha. Nah, terkait dengan utang usaha ini, yang pertama ada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Nah, utang usaha dalam pihak yang mempunyai hubungan istimewa merupakan saldo dari transaksi yang dilakukan dengan pihak di mana perusahaan mempunyai hubungan istimewa. Nah, hubungan istimewa ini dapat merupakan memiliki atau menguasai, dapat timbul karena terjadinya transaksi seperti pembelian atau pengalihan barang atau jasa, kemudian sewa, kemudian penjaminan dan penyelesaian oleh perusahaan atas nama pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Nah, selanjutnya terkait dengan penyajian, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa ini itu diatur di dalam SAK ETAP. Ya, ini 2009 ya. Mohon maaf, ini 2009 160 sampai 163 di mana jika terdapat transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka harus diungkapkan sifat dari hubungan tersebut serta informasi yang diperlukan tentang diungkapkan sifat dari hubungan tersebut, serta informasi yang diperlukan tentang transaksi dan saldonya untuk memahami dampak potensial hubungan tersebut terhadap laporan keuangan. Tentunya, pengungkapan tersebut harus meliputi yang pertama terkait dengan jumlah transaksinya berapa, kemudian jumlah saldonya. Nah, di sini terkait dengan jumlah saldo, ada syarat dan kondisinya, termasuk jaminan dan sifat pembayaran yang disediakan dalam penyelesaian dan rincian jaminan yang diberikan atau diterima.
Nah, dalam peraturan pajak untuk hubungan istimewa ini terkait dengan penilaian suatu harga wajar menggunakan beberapa macam metode untuk menentukan harga dalam suatu transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang pertama adalah metode harga pasar bebas yang diperbandingkan. Nah, kemudian metode harga penjualan kembali. Kemudian yang ketiga adalah metode biaya plus di sini ya, terkait dalam peraturan pajak terkait dengan hubungan istimewa. Nah, selanjutnya di sini ya kita perlu tahu ya terkait dengan metode harga pasar bebas yang diperbandingkan. Nah, di sini adalah suatu cara untuk menentukan harga dalam suatu transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah dengan metode harga pasar bebas yang diperbandingkan. Nah, apabila harga atau jasa dipasok di sini dalam suatu transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan keadaan yang bersangkutan itu adalah serupa dengan keadaan dalam transaksi perdagangan normal. Nah, metode ini sering digunakan. Itu untuk menentukan biaya pembelanjaan. Nah, yang kedua tadi terkait dengan metode harga penjualan kembali. Nah, di sini apabila harga dialihkan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebelum dijual kepada pihak yang independen. Nah, metode harga penjualan kembali sering digunakan. Nah, metode ini itu mengurangi harga penjualan kembali dengan suatu margin yang wajar. Nah, metode ini juga digunakan untuk pengalihan atau transfer sumber daya yang lain seperti hak dan jasa. Nah, metode yang ketiga adalah metode biaya plus ya atau cost plus method atau disingkat dengan CPM. Nah, pendekatan lain adalah metode biaya plus atau CPM ini yang menambahkan suatu kenaikan atau markup tertentu pada biaya pemasok. Nah, kesulitan-kesulitan mungkin dialami dalam menentukan unsur biaya yang dapat diatribusikan maupun kenaikan atau markup tersebut. Di antara ukuran-ukuran yang dapat membantu menentukan harga transfer adalah hasil atau return yang dapat diperbandingkan dalam industri sejenis atas volume penjualan atau modal yang digunakan. Nah, ini terkait dengan metode yang menentukan harga dalam suatu transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Nah, masih dalam utang usaha, di sini terkait dengan pihak ketiga, di mana utang usaha umumnya muncul karena ada pembelian barang atau jasa. Tentunya yang digunakan dalam kegiatan usaha normal perusahaan. Nah, utang usaha ini dapat dicatat berdasarkan metode bruto atau metode neto. Nah, apabila digunakan metode bruto, maka utang dicatat sebesar nilai yang harus dibayarkan tanpa potongan tunai. Nah, namun apabila digunakan metode neto, maka diasumsikan perusahaan akan selalu mengambil diskon sehingga nilai yang dicatat adalah sebesar nilai yang telah dikenakan potongan tunai. Nah, setiap pembelian barang kena pajak atau BKP itu akan dikenakan PPN dan juga PPNBM apabila ada. Seperti itu. Baiklah, kita ke contoh. Di sini kita lihat
Misalkan pada tanggal 31 Januari 2018 ya di sini perusahaan melakukan pembelian barang dagang sebesar 15 juta. Dan utang tersebut dilunasi pada tanggal 28 Februari 2018. Nah ini ya, mohon maaf ya, ini harusnya 2018. Baiklah, kita ganti saja di sini supaya tidak terjadi kebingungan. Ya ini salah ketik ya Ibu ya. Nah di sini, apabila pencatatan dilakukan di sini ya dengan metode utang bruto atau sistem periodik, maka dalam jurnal sebagai berikut. Kita lihat ya, 31 Januari 2018 pembelian di debit sebesar 15 juta, kemudian pajak masukan adalah 1.500.000. Nah, ini karena kita beli ya, pasti muncul pajak masukan. Kalau kita melakukan transaksi penjualan, maka muncul pajak keluaran. Nah, 1.500.000 ini adalah 10% dari 15 juta. Jadi, pembelian 15 juta, kemudian pajak masukan 1.500.000, itu utang usaha 16.500.000. Kemudian tanggal 28 Februari 2018, utang usaha to kas atau bank sebesar 16.500.000. Nah, di sini pajak masukan yang wajib dibayar tersebut oleh PKP. Nah, PKP ini adalah pengusaha kena pajak, itu dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutnya dalam masa pajak yang sama. Nah, apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran itu lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar oleh PKP atau pengusaha kena pajak. Nah, apabila dalam suatu masa pajak di mana pajak masukan yang dapat dikeluarkan itu lebih besar, pajak masukan yang dapat dikreditkan itu lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak. Nah, di sini ya terkait dengan kelebihan pajak itu kita bisa melakukan restitusi atau dimintakan kembali, atau juga bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Nah ini ya, jadi kalau misalkan pajak masukannya lebih besar dari pajak keluaran, itu pasti akan terjadi LB atau lebih bayar, dan kondisi ini bisa kita kompensasikan ke masa pajak berikutnya, atau kita bisa melakukan restitusi. Nah, di sini terkait dengan jurnal selanjutnya di 31 Januari ya, ini tadi kan 31 Januari 2018 ya, ini sudah. Nah, di sini adalah ini sudah ya di tanggal 31 Januari 2018, kemudian di tanggal 28 Februari 2018 ya. Nah, di sini ini abaikan saja ya. Kita lanjutkan ke pencatatan kewajiban pajak ya. Nah, di sini penting diperhatikan bahwa perlakuan akuntansi terhadap transaksi-transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Yang pertama, ini penting ya, dalam transaksi penjualan pengusaha harus memungut PPN. Ya, ini tentunya kalau wajib pajaknya atau perusahaannya ini memang berstatus pengusaha kena pajak. Nah, jadi kalau pengusaha kena pajak ya wajib untuk memungut PPN, tapi kalau tidak berstatus PKP ya tidak diwajibkan untuk memungut PPN, kan bahkan tidak boleh gitu memungut PPN.
Kemudian dalam penerimaan dividen itu akan diterima uang sejumlah neto sesudah dipotong PPh pasal 23. Nah, selanjutnya terkait dengan pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Di sini kita tahu bahwa ada sistem self-assessment system di mana menghitung dan membayar sendiri, kemudian dan melaporkan sendiri ya. Nah, kemudian ada withholding system. Yang pertama, pemungutan atau pemotongan oleh pihak lain. Nah, kita ke self-assessment system di mana pelunasan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Ini terkait dengan PPh pasal 25. Kemudian PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah. Nah, di sini terkait penghasilan, jika wajib pajak menerima penghasilan dan dipotong atau dipungut pajak oleh yang membayarkan, maka PPh yang dipotong atau dipungut itu bisa menjadi kredit pajak. Yang pertama bisa menjadi kredit pajak ya. Nah, di sini pajak dibayar di muka yang dapat diperhitungkan dengan PPh terutang WP pada akhir tahun. Jadi bisa menjadi pengurang pajak di SPT tahunan WP tersebut. Ya, WP yang dipotong atau dipungut. Kemudian juga bisa menjadi biaya PPh. Nah, ini ketika menjadi biaya PPh, jika PPh atau pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut tidak dapat dikreditkan dengan PPh terutang pada akhir tahun. Nah, ini jadi ada dua kondisi ya, bisa menjadi kredit pajak, juga bisa menjadi biaya PPh atau biaya pajak penghasilan. Baiklah, kita ke yang pertama adalah ke kewajiban PPh pasal 25. Nah, di sini kita langsung ke contoh. Misalkan pada tanggal 15 Januari 2019 PT Sairah menyetor PPh pasal 25 sebesar 10 juta. Ini masuk self-assessment system ya, karena menyetor sendiri. Jurnalnya adalah pajak dibayar di muka. Di sini tentunya PPh pasal 25 sebesar 10 juta. Itu kas 10 juta. Nah, di sini jika diterbitkan STP ya, STP artinya surat tagihan pajak. Nah, STP pokok PPh pasal 25 ini apabila ada STP pokok PPh pasal 25. Contohnya PT Sairah tidak menyetor PPh pasal 25 pada tanggal 15 Januari 2019. Nah, karena tidak menyetor pasti nanti akan ada muncul STP dan berikut dengan sanksi administrasinya, ya kan? Nah, di sini yang tidak disetor adalah sebesar 10 juta. Sehingga pada tanggal 10 Februari 2019 diterbitkan STP PPh pasal 25. Nah, di sini pokok pajaknya 10 juta. Sanksi administrasinya, sanksi bunga ya di sini dan sanksi denda. Nah, tentunya kalau kita terlambat tidak membayarkan, berarti kita ada sanksi administrasi sebesar 100.000. Nah, sanksi bunganya ini adalah 2% ya. 2% dikalikan dengan 10 juta. Berarti 200.000. Sehingga pajak yang masih harus dibayar adalah 10.300.000. Jadi pokok pajaknya 10 juta, kemudian sanksi administrasi dari sanksi bunga dan sanksi denda sebesar 300.000 sehingga totalnya adalah 10.300.000. Nah, jadi di sini terkait dengan jurnal pada saat pelunasan surat tagihan pajak. Yang jadi di sini adalah pajak dibayar di muka. Ya, di sini adalah PPh pasal
25. Ya, kita lihat ya. Kita lanjutkan. Jadi jurnal pada saat lunasan STP adalah pajak dibayar di muka, ini PPh pasal 25. Kemudian biaya sanksi administrasi pajak TUKAS sebesar 10 juta, kemudian 300.000 dan 10.300.000. Oke, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya di sini. Nah, terkait dengan pengalihan hak atas tanah atau bangunan di sini, PT Sairah memiliki gudang yang diperoleh pada tanggal 2 Januari tahun 2019. Ya, di sini sebesar 90 juta. Dan kemudian pada tanggal 14 Januari 2019 dijual dengan harga sebesar 100 juta. NJOP PBB sebesar 75 juta. Nah, di sini jurnalnya adalah KAS ya, kemudian sebesar 100 juta. Kemudian itu gudang ya, di sini sebesar 90 juta. Kemudian ada keuntungan penjualan gudang sebesar 10 juta. Nah, pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan untuk wajib pajak badan di sini adalah debitnya biaya PPh final atas pengalihan tanah dan atau bangunan TUKAS sebesar 5 juta. Nah, PPh untuk badan dan orang pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan itu bersifat final tentunya ya. Nah, PPh dihitung 5% dari harga jual. Ya, kita lihat di sini harga jualnya adalah 100 juta. Berarti 100 juta dikalikan dengan 5%, sehingga nilainya adalah 5 juta. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah withholding system. Nah, withholding system di sini merupakan pajak-pajak yang dibayar di muka, yang dipungut atau dipotong pihak ketiga yang akan diperhitungkan pada akhir masa atau tahun pajak. Nah, di sini withholding system di sini pajak penghasilan ya, diantaranya PPh pasal 21. Ini untuk wajib pajak orang pribadi. Kemudian PPh pasal 22, kemudian PPh pasal 23, kemudian PPh pasal 24, kemudian PPN dan PPNBM. Pajak yang dibayar pada saat menerima penghasilan. Di sini PPh pasal 22 tentunya akan sebagai kredit pajak. Kita ke contoh, pada tanggal 2 Maret 2010, PT Sairah melakukan penjualan kain seragam pegawai kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkot Bandung sebesar 110 juta, termasuk PPN. Nah, di sini jurnalnya yang pertama, ketika pada saat penjualan, maka di sini adalah piutang tu penjualan sebesar 100 juta. Kemudian pada saat pengajuan tagihan piutang PPN, PK, ya, memungut ya ini ya sebesar 10 juta, tu utang PPN, PK sebesar 10 juta. Nah, di sini kondisinya SSE ya, surat setoran elektronik belum diterima.
PK dilaporkan di SPM PPN sesuai tanggal faktur pajak atau sesuai tanggal e-faktur. Kemudian pada saat diterima pelunasan, nah kalau tadi itu baru pada saat pengajuan tagihan. Pada saat diterima pelunasan tagihan di sini itu adalah kas sebesar 98.500.000. Kemudian pajak dibayar di muka di sini adalah PPh pasal 22 sebesar 1.500.000. Itu piutang sebesar 100 juta. Kemudian pada saat SSE diterima rekanan sesudah bendaharawan menyetorkan PPN. Di sini jurnalnya adalah utang PPN PK 10 juta, tu piutang PPN PK sebesar 10 juta. Nah, selanjutnya terkait dengan PPh pasal 23 atau kredit pajak. Kita ke contoh. Pada bulan Januari 2010, PT Saira menerima uang atas penyerahan jasa maklun dari CV Magnus sebesar 11 juta. Ini termasuk PPN. Nah, jurnal atas PPh pasal 23 adalah di sini kas tu pajak dibayar di muka. PPh pasal 23. Nah, di sini adalah sebesar 2%. Ya, di sini 200.000. Kemudian kreditnya adalah pendapatan jasa maklun 10 juta, PPN terutang 1 juta. Nih. Kemudian PPh pasal 4 ayat 2. Nah, ini bersifat final ya. Pada tanggal 2 Januari 2019, PT Saira memperoleh bunga deposito dari Bank X sebesar 10 juta dengan biaya administrasi 500.000. Nah, di sini jurnalnya adalah kas ya 7.500.000, kemudian biaya administrasi bank 500.000, kemudian biaya PPh final itu adalah 2 juta, itu pendapatan bunga deposito sebesar 10 juta. Nah, selanjutnya terkait dengan PPh pasal 24. Di sini pada tanggal 10 Desember 2019, PT Saria menerima dividen dari Sintel Corp yang berkedudukan di Singapura sebesar 100 juta. Pajak 300.000. Mohon maaf, pajaknya adalah sebesar 30%. Di sini diasumsikan bahwa pajak dibayar di luar negeri kurang dari MKPLN. MKPLN itu adalah maksimal kredit pajak luar negeri. Nah, di sini jurnalnya adalah kas sebesar 70 juta, pajak dibayar di muka, PPh pasal 24 adalah 30 juta, yaitu dari 30% dikalikan dengan 100 juta, hasilnya adalah 30 juta. Itu penghasilan dividen di sebelah kredit sebesar 100 juta. Nah, di sini pada saat pelunasan PPh pada akhir tahun, ya tadi kan ini contoh pada saat transaksi ya, berarti pada saat pajak dibayar di muka. Nah, bagaimana treatment jurnal ketika terjadi pelunasan PPh pada akhir tahun? PPh pasal 29. Ya, jadi akhir tahun itu namanya SPD tahunan, itu namanya PPh pasal 29. Perhitungan PPh tahun pajak 2019 pada akhir tahun adalah bahwa PPh terutangnya adalah sebesar 30 juta.
Nah, ini tadi kita ada kredit pajak ya sebesar 1 juta, ini dari PPh pasal 23 ya. Mohon maaf, ini harusnya kita betulkan dulu ya supaya Anda tidak bingung. Ini harusnya tahunnya ini ya, tahunnya disamakan ya, tahun 2019 semua. Karena ini sebagai contoh untuk SPT tahunannya supaya sinkron ya. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat ini juga 2019 tentunya ya di sini. Nah, ini juga 2019 tentunya. Nah, di sini kita sudah ya, sudah betul. Nah, di sini ya. Nah, di sini berarti kredit pajak PPh pasal 22-nya 1 juta, PPh pasal 23-nya 2 juta, PPh pasal 24-nya 12 juta, dan PPh pasal 25-nya adalah 10 juta. Ya, di sini. Ini sebagai contoh saja ya. Kalau misalkan pelunasan PPh pada akhir tahun ya. Artinya yang menjadi kredit pajak ya berarti yang PPh pasal 22, 23, 24, dan 25 ya. Kalau tadi PPh pasal 4 ayat 2 itu bukan menjadi kredit pajak karena bersifat final. Ya, jadi di sini total kredit pajaknya adalah 25 juta. Kemudian tadi PPh terutangnya adalah 30 juta, sehingga PPh kurang bayarnya adalah 30 juta karena ada kredit pajak sehingga dikurangi kredit pajak menjadi 5 juta PPh kurang bayarnya. Nah, jurnal pada saat timbul utang pajak adalah ikhtisar rugi laba 30 juta, itu utang PPh 30 juta. Ya, ini adalah untuk mencatat PPh pada akhir tahun. Jurnal pencatatan utang PPh pasal 29. Di sini utang pajak PPh sebesar 30 juta. Itu pajak dibayar di muka pasal 22 1 juta, pasal 23 2 juta, pasal 24 12 juta, pasal 25 10 juta. Utang pajak PPh pasal 29 5 juta. Ini di sebelah kredit. Nah, jika ternyata pada akhir tahun perhitungan menunjukkan lebih bayar, maka akan timbul piutang PPh. Jadi, piutang PPh sesudah dilakukan pemeriksaan oleh Fiskus. Nah, jurnal pelunasan kekurangan PPh tahun 2019. Nah, ini ya, tahun 2019. Kan tadi ada kekurangannya sebesar 5 juta ya. Nah, di sini berarti utang pajak PPh pasal 29 sebesar 5 juta di sebelah debit ya, kemudian tukas 5 juta. Jika ternyata pada akhir tahun perhitungan menunjukkan lebih bayar, maka akan timbul piutang PPh sesudah dilakukan pemeriksaan oleh Fiskus. Selanjutnya adalah pajak yang dipungut atau dipotong pada saat melakukan pembayaran. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh wajib pajak pada saat pembayaran atau pada saat membayarkan merupakan utang atau kewajiban pemungut karena harus disetorkan ke kas negara. Yang pertama adalah terkait dengan PPh pasal 21. Nah, di sini perhitungan PPh pasal 21 sesuai aturan terakhir PP nomor 31 tahun 2009. Penghasilan bruto karyawan itu terdiri dari gaji pokok, tunjangan-tunjangan, kemudian premi jam sostek yang dibayarkan perusahaan, CAKK dan CAK. Yang dapat diperlakukan sebagai biaya perusahaan diantaranya gaji pokok, tunjangan-tunjangan, premi CAKK dan CAK, iuran JHT dibayar perusahaan, PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan untuk fiskal diperlakukan sebagai kenikmatan.
Nah, di sini terkait dengan PPh pasal 21, pemotongan atas gaji karyawan. Misalkan pada tanggal 1 Februari PT Sairah membayar gaji dan tunjangan sebagai berikut ya. Ada gaji bruto sebulan sebesar 4 juta, jaminan asuransi kecelakaan kerja 40.000, jaminan asuransi kematian 12.000, tunjangan transportasi 600.000, iuran JHT dibayar perusahaan 148.000, iuran JHT ditanggung karyawan 80.000, PPh pasal 21 terutang adalah 150.960, PPh pasal 21 ditanggung perusahaan. Pencatatan pada saat pembayaran gaji di sini adalah ya biaya gaji. Ya, di sini ya ini yang penting akunnya saja ya, statement jurnalnya ya. Biaya gaji itu biaya gaji sebesar 4.800.000, kemudian biaya PPh pasal 21 ditanggung perusahaan ya 150.960 itu kas. Ya, 4.600.000. Ya, ini biaya ya. Nah, kasnya 4.600.000, kemudian utang jaminan kecelakaan kerja 40.000, utang jaminan kematian 12.000, utang JHT yang ditanggung perusahaan 148, utang PPh 21 150.960 ya. Nah, di sini 4.800.000 ini adalah gaji ditambah dengan tunjangan, ditambah CAK, ditambah CAKK, ditambah JHT ditanggung perusahaan. Nah, utang ke jam sostek disetorkan sesudah dibayarkan gaji karyawan. Di sini kemudian jurnal selanjutnya adalah kas tu utang JHT ditanggung karyawan. Ya, ini 80.000 ya. Pencatatan atas penyetoran PPh 21 dan iuran di sini adalah utang jaminan kecelakaan kerja di sini adalah 40.000 ya, kemudian utang jaminan kematian 12.000, utang JHT ditanggung perusahaan 148, utang JHT ditanggung karyawan 80.000, utang PPh pasal 21 150.960 tukas ya 430.960 ya. Ini terkait dengan treatment PPh pasal 21 ya. Selanjutnya PPh pasal 22. PT Sairah di sini pabrikan kertas menjual kertas kepada distributor kertas PT Ananda dengan harga 22 juta. Nah, di sini jurnalnya adalah kas 20.000 ya. Itu penjualan 20 juta. Kemudian utang PPh pasal 22 20.000. Kemudian utang PPN PK di sini adalah 2 juta. Tarif PPh pasal 22 adalah 0,1%. PT Sairah memungut PPN sehubungan dengan penyerahan kertas PKP barang kena pajak kepada PT Ananda dan PPh pasal 22. Pencatatan atas penyetoran PPh pasal 22 di sini adalah ini kan PPh pasal 22-nya sebesar 20.000 ya. Pada saat penyetoran jurnalnya adalah utang PPh pasal 22 tukas sebesar 20.000. Selanjutnya adalah PPh pasal 23. Pada tanggal 13 Januari 2010, PT Sairah membayar sewa truk sebesar 5 juta kepada Bapak Cecep non-PKP ya, non-pengusaha kena pajak. Tarif PPh pasal 23 adalah 2%. Jurnal pembayaran sewanya adalah biaya sewa 5 juta ya, tukas 4.900.000, utang PPh pasal 23 adalah 100.000 ya, di sini 2% ya. Nah, selanjutnya jurnal penyetoran PPh pasal 22. Di sini adalah utang PPh tu kas. Ya, utang PPh-nya adalah 100.000 ya.
utang PPh-nya adalah 100.000, kemudian tukas sebesar 100.000. Kemudian PPh pasal 26. Pada tanggal 10 Januari 2010, PT Sairah membayar jasa pemasaran kepada Portansco yang berkedudukan di Singapura sebesar 50 juta tanpa PPN. Diasumsikan tidak ada P3B. Ya, pencatatan pada saat pembayaran jasa manajemen di sini adalah biaya jasa manajemen sebesar 50 juta, kemudian PPN masukan 5 juta, tukas 45 juta, kemudian utang PPh pasal 26 10 juta. Di sini ya. Pencatatan pada saat penyetoran PPh pasal 26 dan PPN adalah utang PPh pasal 26 10 juta, tukas 10 juta, jasa dari luar daerah pabean terkena PPN, penghasilan yang diperoleh WPLN wajib pajak luar negeri dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif 20%. PPN dan PPNBM kita mengenal ada istilah PPN, PM, DDK, di mana PPN yang dapat dikreditkan. Sedangkan PPN PM TDK artinya PPN yang tidak dapat dikreditkan. Nah, di sini terkait dengan pembelian tunai, faktur pajak diterima. Contohnya, pada tanggal 3 Januari 2010, PT Sairah melakukan pembelian tunai barang dagangan sebesar 10 juta tanpa PPN dan mendapat diskon 5%. Jurnalnya adalah pembelian di sini 10 juta, kemudian PPN PM DDK 950.000, tuh potongan tunai 500.000 dan kas 10.450.000. Pembelian kredit tanggal 4 Januari 2010 PT Sairah melakukan pembelian barang dagang secara kredit sebesar 23 juta. Pembelian 23 juta, PPN PM 2.300.000, tuh utang dagang sebesar 25.300.000 karena secara kredit ya. Retur pembelian kredit tanggal 9 Januari 2010, PT Sairah meretur pembelian seharga 3 juta. Jurnalnya utang dagang 3.300.000, tuh retur pembelian 3 juta, PPN PM 300.000. Pembayaran utang dagang. Pada tanggal 20 Januari 2010, utang dagang tersebut dilunasi sesudah retur sisa utang 20 juta, mendapat potongan 5%. Jurnalnya adalah utang dagang 22 juta, tukas 19 juta, potongan pembelian 1 juta, kemudian PPN PM 2 juta. Nah, di sini perhitungannya saldo utang dagang ya 25.300.000 dikurangi dengan 3.300.000, saldonya adalah 22 juta. Ini ya. Pembelian adalah 23 juta dikurangi retur 3 juta di sini ya, sehingga harga belinya adalah 20 juta. Potongan pembeliannya adalah 5%, sehingga 1 juta. Sehingga di sini ya berarti 19 juta. Saldo PPN PM di sini ini kan 2 juta ya. Ini adalah dari 2.300.000 dikurangi dengan 300.000 sehingga saldonya adalah 2 juta. Ini ya. Kemudian ke pembelian tunai diterima kas. Tanggal 21 Januari 2009 membeli ATK di minimarket sebesar 500.000 termasuk PPN. Nah, di sini adalah biaya ATK ya, to kas sebesar 500.000 ya. Pembayaran atas jasa. Tanggal 29 Januari 2009, PT Sairah membayar jasa akuntan publik sebesar 10 juta. Di sini jurnalnya adalah biaya jasa akuntan publik 10 juta,
utang PPN 1 juta, tu utang PPH 200.000, dan kas sebesar 10.800.000. Nah, PT Sairah ini sebagai pemotong PPH pasal 23, tarif PPH adalah 2%. Akuntan publik di sini memungut PPN atas jasa yang diserahkannya karena termasuk dalam jasa kena pajak. Ini kondisinya, akuntan publiknya adalah PKP ya, pengusaha kena pajak. Kemudian BKP impor di sini tanggal 30 Januari 2009 PT Sairah membuka L di sini L dan C ya. Nah, di sini sebesar kita lanjutkan terkait dengan BKP impor. Tanggal 30 Januari 2009 PT Sairah membuka LC ke BMI sebesar MY 10.000 untuk impor barang dari PKS Corp di Malaysia dengan syarat 40-60. Artinya pada waktu buka LC harus dibayar 40%. Kurs jual bank per MY-nya itu adalah 2.400 dan komisi impor yang dibayar sebesar 0,125% dari jumlah LC yang dibuka yaitu sebesar 4.000 MYR. Kurs MYR satunya adalah 2.400. Jurnalnya di sini adalah uang muka impor 9.600.000, biaya komisi impor 30.000, tukar sebesar 9.630.000. Tanggal 10 Februari 2009, PIB telah datang dan perusahaan menyelesaikan pembayaran ke BMI serta PIB realisasi impor 9.900, kurs jual bank MYR 2.410, kurs mankunya adalah 2.380 di sini ya. Oke, kita lanjutkan di sini tadi ya. Perhitungan pembayaran ke BMI adalah realisasi impornya adalah SIF MYR 9.900. Kemudian pembayaran di mukanya adalah 4.000. Sisanya di sini adalah 5.900. Ya, dibayar ke BMI-nya adalah 5.900 dikalikan 2.410 sehingga 14.219 ya di sini ya. Selanjutnya PIB nilai SIF-nya adalah 9.900 ya. Ini dari sini ya, dari 380 ya. Kemudian ketemunya 23562 biaya masuk 20% yaitu 4.712.400. Nilai impornya adalah 28.274.400. PPN impornya adalah 10%, 28.274.400. Kemudian PPH pasal 22 impor 2,5%, 706.860 ya.
Jumlah pembayaran ke BMI-nya di sini adalah pelunasan LC impor 14.219.000, biaya masuknya adalah 4.712.400, PPN impor 28.27.400, kemudian PPh pasal 22 impor 706.860 ya. Perhitungan pembayaran ke BMI. Nah, di sini realisasi impor SIF ya 9.900, pembayaran di mukanya adalah 4.000, sisanya adalah 5.900. Dibayar ke BMI-nya di sini ya 5.900 dikalikan dengan 2.410 sehingga 14.219 ya. Nah, di sini tadi ini sudah ya. Jumlah pembayaran ke BMI sudah, perhitungan BMI ini juga sudah ya. Oke, jumlah pembayaran ke BMI di sini pelunasan LC impor 14.219, biaya masuk 4.712.400, PPN impornya 2827, PPh pasal 22 impor 706.860. Nah, kita ke jurnalnya. Uang muka impor 14.219, biaya masuk 4.712.400, PPN masukkan DDK 28.27.400, pajak dibayar di muka, PPh pasal 22 706.860, tukas ya 22.465.700. Oke, selanjutnya kita ke penjualan tunai. Pada tanggal 2 Januari 2009, PT Sairah melakukan penjualan tunai sebesar 10 juta, diskon 5%, faktur pajak dibuat pada saat penjualan. Jurnalnya adalah kas 10.450, potongan penjualannya 500, penjualan 10 juta, utang PPNPK adalah 950.000. Penjualan kredit. Pada tanggal 5 Januari 2009, PT Sairah menjual barang secara kredit sebesar 20 juta. Jurnalnya adalah piutang dagang 22 juta, penjualan 20 juta, utang PPNPK 2 juta. Kemudian retur penjualan. Tanggal 10 Januari 2009 menerima retur penjualan sebesar 2 juta dari pembeli. Jurnalnya adalah retur penjualan 2 juta, utang PPNPK PDF 200.000, kemudian piutang dagang 2.200.000. Lunasan atas penjualan. Pada tanggal 20 Januari 2009, utang dagang dilunasi oleh pembeli dan mendapatkan potongan sebesar 5%. Kasnya 17.100.000, potongan penjualan 900.000, PPNPK 1.800.000, piutang dagang 19.800. Perhitungannya di sini adalah piutang dagang 22 juta ya, kemudian 2.200.000, ini 19.800 ya. Penjualannya adalah 20 juta, ya kan? Penjualannya adalah 20 juta, returnya 2 juta, sehingga 18 juta. Potongannya 5%, berarti 5% dari 18 juta, sehingga 900.000, diterimanya berarti 17.100.000. PPN-nya 10%, berarti 1.800.000. 1.800.000 ini dari 10% dikalikan dengan 18 juta. Ini kan ya. Nah, ini di sini ya. Oke. Kemudian terkait dengan pemakaian sendiri. Pada tanggal 23 Januari 2009 diambil barang dari gudang untuk diberikan kepada pegawai yang menikahkan anaknya senilai harga pokok sebesar 2 juta. Jurnalnya adalah biaya natura pegawai 2.200.000, persediaan barang 2 juta, utang PPNPK adalah 200.000. Jadi cuma-cuma untuk pemakaian sendiri juga tetap dikenakan PPN ya di sini. Kemudian pajak-pajak dan pungutan yang diperlakukan sebagai biaya. Nah ini, jadi ada beberapa pajak-pajak yang pungutannya diperlakukan sebagai biaya. Yang pertama adalah PPh final, kemudian PPN yang tidak dapat dikreditkan, kemudian PBB dan BPHTB, kemudian pajak daerah, kemudian retribusi daerah. Baiklah, selanjutnya kita ke utang wesel.
Di sini utang wesel merupakan suatu surat utang ya, yang disertai dengan dokumen perjanjian. Nah, utang wesel dapat muncul akibat utang usaha yang tidak dapat dibayar pada jatuh tempo sehingga muncul perjanjian atau kesepakatan maupun dikeluarkannya untuk mendapatkan pinjaman. Wesel harus dicatat sebesar nominalnya dan apabila terdapat bunga atau diskonto harus dicatat terpisah. Contoh, kita ke contoh ya. Pada tanggal 5 Mei 2007, PTX meminjam uang dari bank dengan menyerahkan promes dengan nominal 8 juta, bunga diskonto 15% dan jangka waktu 12 bulan. Berikut pencatatannya. Tanggal 5 Mei 2007, di sini adalah bank 8 juta, tuh wesel bayar sebesar 8 juta ya ini ya. Banknya sebentar ya, ini harusnya tuh betul tidak ini banknya 8 juta ya, betul banknya 8 juta, tuh wesel bayar 8 juta, kemudian biaya bunga ini wesel bayarnya harusnya 8 juta ya, ini salah, ini harusnya 8 juta ya, ini 8 juta ya. Kemudian biaya bunga di tanggal 31 Desember 2007, biaya bunga sebesar 800.000, waktu diskonto wesel bayar 800.000, kemudian saldo laba 800.000, tuh biaya bunga 800.000, kemudian pada saat pelunasan itu jurnalnya adalah wesel bayar 8 juta, tuh bank sebesar 8 juta. Nah, di sini terkait dengan utang wesel, untuk transaksi di atas itu diskonto wesel bayar merupakan penghasilan bank. Penghasilan ini karena merupakan penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, maka sesuai Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 Ayat 4 bukanlah termasuk penghasilan yang harus dipotong PPh 23 oleh pihak yang wajib membayarkannya. Nah, ini ya, kita sudah sampai dengan utang wesel. Saya cukupkan sekian terlebih dahulu untuk materi di sesi ini terkait dengan tadi itu terkait dengan utang usaha ya. Terkait dengan utang usaha, kemudian utang pajak dan utang wesel. Semoga dapat bermanfaat. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya dengan materi yang berbeda. Oke. Mohon maaf apabila ada salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.